Baik Ibu, di sini saya akan menjawab soal nomor satu. Pengertian perjanjian internasional menurut para ahli lalu berikan komentar tentang kelebihan dan kelemahan dari pendapat tersebut. Pertama, Mohtar Kusuma Atmaja. Menurut Mohtar, perjanjian internasional adalah perjanjian antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat hukum tertentu. Kedua, Oppenheim-Lauter. Menurutnya, perjanjian internasional adalah persetujuan antar negara atau antar organisasi internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat. Ketiga, Jeremy Bentham. Menurutnya bahwa perjanjian internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara. Soal nomor 2, penjelasan tentang istilah-istilah perjanjian internasional. Yang pertama, piagam. Piagam adalah sebuah istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. Kedua, statua. Ada beberapa hal yang istilahnya menggunakan statua ini, yaitu konstitusi lembaga internasional, kumpulan aturan hukum, dan instrumen tambahan dari konvensi yang memberikan aturan-aturan tertentu yang harus dilakukan. Tiga, deklarasi. Deklarasi ini adalah pernyataan bersama tentang sebuah masalah yang berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, dan hukum. Soal nomor 3, ciri-ciri perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian bilateral merupakan bentuk perjanjian internasional yang dilakukan hanya oleh dua pihak subjek hukum internasional saja. Artinya bahwa hanya ada dua peserta atau dua pihak saja di dalam suatu perjanjian bilateral. Sedangkan perjanjian multilateral sendiri merupakan perjanjian internasional yang dibentuk oleh lebih dari dua negara atau organisasi internasional. Perjanjian ini biasanya akan menyangkut suatu kerjasama demi mencapai suatu tujuan atau kepentingan yang sama. Soal nomor 4, tujuan dan fungsi perjanjian internasional. Tujuan. Tujuan perjanjian internasional adalah untuk menciptakan akibat-akibat hukum. Perjanjian seperti ini penting untuk membangun relasi antar negara. Fungsi perjanjian internasional antara lain: satu, sebuah negara akan mendapatkan pengakuan umum dari anggota masyarakat bangsa-bangsa. Dua, perjanjian tersebut akan menjadi sumber hukum internasional. Tiga, sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama internasional dan membangun kedamaian antar bangsa. Empat, mempermudah proses transaksi dan komunikasi antar negara.